Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dulur-dulurku semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kalian semua diberikan kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih channel kita yaitu Langkah Spiritual tidak lagi pernah upload video dan juga hunting ke tempat-tempat angker dan juga mistis. Yaitu dikarenakan karena tim kita masing-masing sudah berkeluarga dan juga punya kesibukan masing-masing, yaitu bekerja. Dan mungkin di video kali ini saya akan memberikan sedikit perbedaan, yaitu kita akan membahas tentang pengalaman spiritual seseorang dan pengalaman seseorang yang pernah mengalami hal-hal kegaiban. Bagi sedulurku semua yang merasa punya pengalaman termistis dan juga spiritual, nanti bisa berbagi cerita kepada kami, itu dengan cara menghubungi kontak kami di Langkah Spiritual. Dan di sini kita akan memperkenalkan salah satu rekan kita yang ingin bergabung dengan Langkah Spiritual, yang menemani saya mungkin nanti untuk bisa membantu saya untuk tanya jawab kepada narasumber untuk menguak hal-hal yang dialami oleh narasumber kita. Kita akan memperkenalkan sahabat kita yaitu Bang Adi. Kita akan tanyakan kepada beliau kenapa sih beliau mau gabung ke channel kita, seperti itu. Baik, Bang Adi bisa ke sini. Waalaikumsalam. Sehat Bang Adi? Alhamdulillah. Oke. Ya, memperkenalkan diri Bang Adi dan juga alasan kenapa sih Bang Adi mau bergabung ke channel kami Langkah Spiritual, dan juga mungkin Bang Adi bisa sedikit berbagi ke kita, menceritakan perjalanan ataupun pengalaman Bang Adi mengenai hal-hal kegaiban ataupun spiritual dari diri Bang Adi sendiri. Oke. Baik, perkenalkan Kang. Assalamualaikum saudara-saudara semua di Langkah Spiritual. Nama saya Kebot Kecadi atau dipanggil Adi. Motivasi atau keinginan saya bergabung di Langkah Spiritual itu ya satu jalur gitu. Saya suka juga dengan langkah-langkah spiritual mistik kayak gini, tentang dunia-dunia ya gaib sendiri gitu. Jadinya mudah-mudahan bisa diterima di Langkah Spiritual, bisa gabung gitu Pak. Mungkin Bang Adi bisa berbagi ya ke kita pengalaman apa nih yang Bang Adi pernah rasakan, ataupun dari perjalanan Bang Adi menjelajahi dunia spiritual dari diri Bang Adi sendiri, mungkin bisa diceritakan ke kita. Oke. Kalau awal mulanya sih itu teman sih, pertama itu dia ikut-ikut kayak mungkin bisa jadi belajar lah gitu ya. Ya, saya belajar, terus kita ikut teman belajar juga, belajar kayak amalan-amalan lah gitu ya, tentang ini untuk merasakan atau menerawang lah kayak gitu ya. Sampai sekarang masih belajar juga sih itu. Oke, jadi Bang Adi sendiri pun ikut terjun ya ke arah spiritual dari pribadi Bang Adi sendiri. Artinya bukan cuma hanya Bang Adi merasakan hal-hal kegaiban saja ya. Berarti Bang Adi juga dalam perjalanan Bang Adi mempelajari gitu, mengamalkan juga supranatural dan spiritual. Baik. Oke guys, Bang Adi ini nanti mendampingi saya untuk
menjadi apa ya, kalau bisa dibilang tuh membantu rekan untuk membantu di sesi tanya jawab kepada narasumber, dan juga mungkin ada sedikit masukan-masukan yang bisa kita telaah dari hasil cerita narasumber yang kita undang nanti. Jadi hal yang paling berkesan itu waktu saya itu ikut guru itu ngobatin orang. Jadi mungkin orangnya itu ada gangguan gaib gitu, entah itu santet apa-apa gitu. Itu keadaan itu daerah itu di luar kota. Jadi dari sini kita itu aman gitu, di jalan ya biasa gitu. Nah tapi entah kenapa ketika sudah masuk kasar itu masuk ke kotanya, daerahnya itu aduh mungkin kayak halangannya itu, gangguannya itu kayak ban bocor gitu. Mungkin kalau biasanya itu kan ban bocor apa gimana, paku apa gimana, gangguan-gangguan biasa. Nah itu yang bikin gimana ya, pokoknya tapi aneh gitu. Maksudnya anehnya itu kenapa ketika sudah mau arah daerahnya itu baru dihajar terus itu gangguan, entah itu ban bocor apa mesin motor mobil mogok kayak gitu. Saya sedikit tanya Bang, pada saat Bang Adi merasakan ya gangguan-gangguan seperti hal-halnya ban bocor dan juga jalan yang mungkin berubah-ubah seperti itu ya, menuju ke rumah si pasien. Nah, Bang Adi mohon maaf sebelumnya, Bang Adi bersama siapa waktu itu? Itu ikut sama guru juga gitu. Jadi cuman berdua doang, saya sama guru itu berdua doang. Jadi guru itu nelpon gitu, dibilang yuk ikut ada pasien ini mau butuh pertolongan minta diobati. Oh iya siap. Dan itu akhirnya kita berangkat. Sampai diberangkat sampai ya pokoknya sebenarnya sih nggak terlalu jauh gitu ya. Cuman berhubung di keluar kota itu aja yang bikin mungkin jadi lebih aneh gitu, maksudnya lebih beda gitu. Sampai jalanan ya kita udah pernah lewat situ gitu, pernah ke situ juga udah sekali dua kali gitu. Tapi entah kenapa itu jadi kayak gimana ya, pokoknya jalanan itu kayak kita itu dibikin muter aja dulu gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi kita bingung sendiri kadang-kadang sampai akhirnya lah kok ada di sini gitu. Jadi kita itu di jalan itu diajak muter-muter gitu sampai saya bingung. Akhirnya kita berhenti dulu. Saya sempat juga nanya sama guru saya, nah ini kenapa kok kayaknya susah gitu jalan ke rumah tempatnya ini gitu, tempat si pasien dia bilang ya udah mungkin emang ini rintangannya untuk kesana gitu. Akhirnya kita kesana pelan-pelan. Nah itu juga sudah sampai rumahnya, maksudnya udah di deket rumah lah itu masih diajak muter aja dulu sampai akhirnya nembus itu kalau nggak salah itu di belakang rumahnya. Sampai saya di belakang rumahnya sendiri. Sampai saya kok ada di belakang gitu. Ini kan jalanan itu jalan ke depan, tapi tembusnya kok ada di belakang. Sampai astagfirullahaladzim. Di luar nalar lah. Iya maksudnya gangguannya dari ban bocor, motor nggak nyala, sampai kita diajak muter-muter sampai udah mau sampai ke rumahnya. Ada yang di belakang rumahnya. Akhirnya kita ke depan lagi. Berarti gangguannya cukup hebat ya, maksudnya gangguan sebelum sampai ke rumah si pasien ini ya. Di saat Bang Hadi sampai di rumah si pasien, ada nggak gangguan seperti istilahnya koneksi batin ataupun koneksi energi gitu yang sampai ke Bang Hadi sendiri, baik guru Bang Hadi dan rekan-rekan Bang Hadi yang ikut juga? Kalau langsung pas kita sampai rumah memang ada pokoknya ada rasa itu emang berbenturan gitu sama makhluk, berbenturan ya, sama energi yang di situ lah, dia berbenturan sampai kita pas nyampe mau standarin motor, tiba-tiba langsung kemasukan itu pasiennya itu kemasukan. Oh si pasien langsung kerasukan, langsung teriak-teriakan di dalam rumah itu, langsung teriak-teriakan. Akhirnya kita buru-buru langsung kita masuk. Nah di situ ada kita kasarnya kita pengobatan kita keluarin dulu lah gitu. Ya sebelum itu kita ditanya-tanya, sebenarnya sih ditanya-tanya dulu gitu. Maksudnya ini mungkin kita kan nggak tahu tuh, kalau kita kan kita ikut aja dah sama guru gitu kan. Guru gimana kita ikutin. Akhirnya dipegang terus ya kasarnya itu ditanya-tanya dulu, maksudnya ini bener kiriman lah, komunikasi sebentar lah, gimana gitu.
benerkah emang kesurupan ketempelan gitu, apa emang kiriman gitu. Nah, dari tanya-tanya ternyata dari pertanyaan itu garis besarnya itu ya kayak kiriman gitu. Oh, jadi yang dimaksud kiriman mungkin penyakit buatan orang lain gitu. Seperti Jadi dukun atau ya jadi apa sih kalau bahasa ininya santet gitu. santet ya. Kayak gitu. Ya, akhirnya diobatin, selesai terus keluar, kasih minum, masih di kasurnya juga dipagar lah gitu biar nggak masuk lagi. Jadi kira-kira ada kira-kira berapa ya? 30 menitan lah. 30. Sebenarnya kalau di semuanya sih sebentar sih, nggak terlalu lama, paling 20 menitan. Cuman kan kita komunikasi sebentar gitu. Sampai akhirnya oke, makhluknya keluar juga, ya udah akhirnya sampai situ dipagar semua udah beres, udah terus tanya dipindah. Akhirnya kita barulah itu ngobrol sama ininya yang punya rumahnya gitu. Nah kebetulan itu anaknya kalau nggak salah itu yang ke santet ya gitu, kirim gitu, itu apa sih anaknya. Makanya berarti dari baru sampainya tim Bang Adi nih sama Guru Bang Adi, itu belum sempat ngobrol dengan yang tuan rumah belum. Jadi pas nyampe motor itu langsung di dalam tuh teriakan, langsung kesurupan gitu dia. Wah bener pokoknya, makanya itu langsung buru-buru langsung tandar motor langsung masuk aja jadinya. Oke. Makanya di situ wah berarti benar dari rumah aja kita di sini udah di gangguannya luar biasa ya. Ditunggu lah yang masuk udah di situ agak ya udahlah, akhirnya baru selesai dikeluarin segala macam, baru bisa ngobrol ketemu sama yang punya rumah, orang tuanya lah katanya. Oh baik. Berarti cukup hebat ya gangguan yang dialami pada saat Bang Adi punya pengalaman kalau bisa dibilang ikut dengan orang tua mengobati pasien atau dengan guru mungkin. Ya dengan guru mungkin disebutnya ya, mungkin bisa dibilang penyakitnya itu bukan penyakit medis ya Bang Adi, yaitu penyakit buatan, yaitu medis yang bisa dibilang ulah dukun ataupun yang bisa disebut kiriman santet, teluh, tenung dan sebagainya lah, seperti itu. Jadi cukup lumayan menegangkan ya. Tapi di situ apakah Bang Adi istilahnya ada suatu benturan yang betul-betul hebat seperti itu? Misalkan terjadi peperangan antara makhluk gaib gitu. Kalau peperangan sih sempet juga sih, soalnya waktu itu saya juga waktu pas keadaan gitu itu kebetulan saya di mediator juga. Oh di mediatorin. Nah saya jadi mediatornya. Bang Adi sendiri ya. Jadi kasirnya itu kalau dari luar itu saya sadar nggak sadar lah dibilang gitu. Sampai terakhir ya udah selesai, makanya pas saya sadar lagi itu ya udah di kasir itu udah dibotolin lah, udah diambil gitu. Si makhluk ini udah di kerangkeng lah dibilangnya, di penjara lah bahasa ininya dibilangnya.